Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat, Bapak Irwan Siagian MPD selaku dosen pengampu mata kuliah menulis ilmiah dan teman-teman yang saya cintai. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penyusunan kajian teori proposal. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu kelompok kami. Yang pertama itu ada saya sendiri, Putri Khalifah. Yang kedua ada Ade Yuwana, Eka Fitriani, Elma Tiani, Rian Saputra Basir, dan Siti Zulfa Fustiani. Pada materi kali ini, tentang penyusunan kajian teori proposal, terdiri dari landasan teori, kajian pustaka, kerangka berpikir, dan praktik penyusunan kajian teori proposal. Baik, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu landasan teori. Menurut Sugiono tahun 2012, teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan preposisi yang disusun secara sistematis. Kemudian, menurut Sardar 1996, teori adalah seperangkat konsep atau konstruk, definisi, dan preposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena dengan cara merinci hubungan sebab akibat yang terjadi. Dapat disimpulkan, landasan teori adalah seperangkat definisi, konsep, dan preposisi yang telah disusun rapi dan sistematis tentang variabel-variabel dalam sebuah penelitian. Baik, materi selanjutnya pada landasan teori ini terdapat jenis-jenis landasan teori penelitian menurut Monks FG dan North AMP serta Siti Rahayu pada tahun 1999. Terdapat 3 jenis teori penelitian. Yang pertama itu adalah teori induktif, menerangkan suatu hal dari data ke arah teori. Maksudnya yaitu suatu rangkuman tertulis mengenai suatu kelompok hukum yang diperoleh secara empiris dalam suatu bidang tertentu. Di sini seseorang memulai dari data yang diperoleh, yang kemudian datang konsep yang teoritis. Kemudian yang kedua ada teori deduktif, memberi keterangan dimulai dari suatu perkiraan atau pikiran spekulatif tertentu ke arah data yang akan diterangkan. Maksudnya yaitu teori deduktif yang menunjukkan pada sekelompok hukum yang tersusun secara logis, dan suatu hukum menunjukkan suatu hubungan antara variabel-variabel empiris yang bersifat tetap dan dapat diprediksi sebelumnya. Kemudian, teori yang terakhir itu adalah fungsional. Nampak adanya suatu interaksi pengaruh antara data dan pikiran teoritis atau perkiraan teoritis, yaitu data mempengaruhi pembentukan teori dan pembentukan teori kembali mempengaruhi data. Maksudnya yaitu suatu teori dapat menunjukkan pada suatu cara menerapkan yang mengeneralisasi. Di sini biasanya terdapat hubungan yang fungsional antara data dan pendapat yang teoritis. Baik, materi selanjutnya yaitu kegunaan atau fungsi teori menurut Nanang Martono tahun 2011. Yang pertama, teori memberikan pola dalam proses interpretasi data. Teori menyediakan berbagai argumentasi yang dapat digunakan untuk menganalisis atau memberikan penafsiran atas hasil penelitian yang telah diolah. Argumentasi akan lebih kuat apabila didukung dengan teori yang ada.
Yang kedua, menghubungkan studi dengan studi lainnya. Yang ketiga, teori membantu peneliti menemukan suatu kerangka konseptual untuk menjelaskan hubungan antara hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan. Yang keempat, menyajikan kerangka. Teori memberi penjelasan mengenai definisi atau makna sebuah konsep atau variabel. Di sini, konsep bermanfaat untuk membatasi studi yang dilakukan serta memberikan informasi bagi orang lain yang terkait dengan hasil penelitian kita, sehingga ia dapat melakukan studi lanjutan. Yang kelima, memungkinkan peneliti menginterpretasikan data yang lebih besar dari temuan yang diperoleh dari suatu penelitian. Materi selanjutnya yaitu kriteria teori yang digunakan sebagai landasan menurut buku Observasi Teori dan Aplikasi dalam Psikologi yang disusun oleh Nimatu Zahro SPSKI dan Susanti Prasetyaningrum MPSI pada tahun 2018. Yang pertama, teori harus bersifat relevansi. Teori yang dikemukakan harus sesuai dengan permasalahan yang hendak diobservasi. Misalnya, ketika peneliti yang akan melakukan penelitian tentang masalah kepemimpinan harus menggunakan teori yang berkaitan dengan kepemimpinan. Yang kedua, yaitu kemutahiran. Kemutahiran berkaitan dengan referensi atau teori terbaru yang digunakan. Contohnya adalah referensi yang lebih dari 5 tahun dianggap kurang mutakhir. Yang ketiga, keaslian. Keaslian berkaitan dengan keaslian sumber. Dalam hal ini, observer harus menggunakan sumber asli dalam mengemukakan teori. Observer sebaiknya tidak menggunakan kutipan dari orang lain, namun menggunakan sumber aslinya. Pada materi selanjutnya, terdapat contoh teori yang dikutip dari buku Metode Penelitian Kuantitatif oleh Dominikus Dolet Unaratjan pada tahun 2019. Jadi pada landasan teori ini berkaitan tentang teori manajemen sumber daya manusia. Paragraf pertama membahas tentang pengertian manajemen sumber daya manusia secara umum. Manajemen sumber daya manusia pada umumnya dimaksudkan untuk memperoleh tingkat perkembangan karyawan yang setinggi-tingginya, hubungan kerja yang serasi di antara para karyawan, dan penyatu paduan sumber daya manusia secara efektif atau tujuan efisiensi dan kerjasama sehingga diharapkan akan meningkatkan produktivitas kerja. Pada paragraf berikut terdapat pengertian manajemen sumber daya manusia yang didefinisikan oleh beberapa ahli. Yang pertama, menurut Edwin B. Flippo, manajemen sumber daya manusia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian pengintegrasian, pemeliharaan dan pelaksanaan sumber daya manusia agar tercapai beberapa tujuan individu, organisasi, dan masyarakat. Flippo 1990 pada halaman 5. Yang kedua, pengertian manajemen sumber daya manusia menurut Hussein Umar. Menurut Hussein Umar, manajemen sumber daya manusia adalah suatu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan atas pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan pemutusan hubungan kerja dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi perusahaan secara terpadu. Umar 1998 pada halaman ketiga. Berikut tadi adalah contoh landasan teori dan materi landasan teori. Masuk ke materi yang selanjutnya yaitu materi kajian pustaka. Menurut Nyoman Kuta dalam Ratna Prastowo tahun 2012 halaman 80 ada 3 pengertian kajian pustaka. Yang pertama, kajian pustaka adalah seluruh bahan bacaan yang pernah dibaca dan dianalisis baik yang sudah dipublikasi maupun sebagai koleksi pribadi. Yang kedua, kajian pustaka sering dikaitkan dengan kerangka teori atau landasan teori, yaitu teori-teori yang digunakan untuk menganalisis objek penelitian. Oleh sebab itu, sebagian peneliti menggabungkan kajian pustaka dengan kerangka teori. Yang ketiga, kajian pustaka adalah bahan-bahan bacaan yang secara khusus berkaitan dengan objek penelitian yang sedang dikaji. Selanjutnya ada manfaat kajian pustaka menurut Nyoman Kuta dalam Ratna Prastowo tahun 2012
halaman 85. Ada 4 manfaat dari kajian pustaka. Yang pertama, dapat menghindarkan peneliti dari terjadinya peniruan, plagiasi, dan penipuan dalam berbagai bentuk. Yang kedua, sebagai tanggung jawab moral, kejujuran bagi seorang ilmuwan untuk menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, menunjukkan bahwa masalah yang diteliti memang kaya makna, sehingga layak untuk dibicarakan kembali. Yang keempat, menjelaskan bahwa penelitian yang dilakukan memang berbeda, sekaligus menunjukkan bahwa dalam penelitian yang sedang dilakukan akan ditunjukkan hal-hal baru yang berbeda dengan penelitian yang lain. Lalu ada cara menyusun kajian pustaka menurut Ratna dan Prastowo. Yang pertama, sesuai dengan tahun penelitian, yaitu disajikan secara kronologis dengan pertimbangan bahwa aspek kesejahteraan atau kesejarahan memiliki makna tertentu dalam menentukan objektivitas penelitian seperti yang dilakukan dalam berbagai analisis persepsi masyarakat. Lalu yang kedua, sesuai dengan relevansi dan kedekatan dengan objek, yaitu dilakukan dengan pertimbangan relevansi kedekatan penelitian dengan penelitian yang pernah dilakukan atau sudah dilakukan. Yang terakhir yaitu menurut Ratna dalam Prastowo, penyajian pustaka dibedakan menjadi 2, yaitu penyajian pustaka secara deskriptif dan penyajian pustaka secara deskriptif dengan analisis. Pengajian pustaka secara deskriptif yaitu hanya menguraikan tanpa menyebutkan persamaan dan perbedaan dengan pertimbangan bahwa analisis akan diuraikan pada bab berikutnya. Untuk penyajian kajian pustaka secara deskriptif dengan analisis, yaitu selain bentuk deskripsi juga disertai penjelasan tentang perbedaan dan persamaannya. Dengan demikian, kajian pustaka menunjukkan di mana posisi penulis dalam kaitannya dengan penelitian yang pernah dilakukan, apakah menolak, mengkritik, menerima, dan atau yang lain-lainnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan sumber kajian pustaka. Menurut Nazir di tahun 2005 pada bukunya halaman 106 sampai 110 dijelaskan ada 14 jenis sumber bacaan yang dapat digunakan untuk memperoleh teori-teori yang relevan. Yang pertama ada buku teks, di mana buku teks adalah tulisan ilmiah yang dijilid rapi, yang diterbitkan dengan interval yang tidak tentu dan biasanya digunakan sebagai buku wajib dalam mata kuliah tertentu. Yang kedua ada jurnal. Jurnal adalah majalah ilmiah yang berisi tulisan ilmiah atau hasil-hasil seminar yang diterbitkan. Jurnal juga berisi ringkasan-ringkasan artikel dari pengarang dinamakan review jurnal atau abstrak jurnal, dan selanjutnya abstrak jurnal adalah majalah ilmiah yang berisi singkatan atau ikhtisar, yaitu berupa judul, metode, serta kesimpulan dari artikel pada jurnal terbaru. Yang ketiga ada periodisial, di mana adalah majalah yang diterbitkan secara berkala yang berisi hasil penelitian yang dikerjakan. Yang keempat ada yearbook, di mana yearbook adalah buku mengenai fakta-fakta dan statistik setahun yang diterbitkan tiap tahun oleh lembaga pemerintah atau swasta. Yearbook juga dikeluarkan dan dapat juga membahas suatu masalah bidang ilmu. Yang kelima ada buletin, menyatakan bahwa buletin adalah tulisan ilmiah pendek yang diterbitkan secara berkala dan berisi catatan ilmiah ataupun petunjuk ilmiah tentang suatu kegiatan operasional. Jika buletin berisi satu artikel mengenai hasil penelitian sering disebut dengan contribution. Yang keenam ada sirkular, di mana tulisan ilmiah pendek dan praktis diterbitkan dengan interval tidak tentu. Yang ketujuh ada leaflet, di mana berisi karangan kecil yang sifatnya ilmiah praktis. Yang kedelapan ada annual review, yaitu berisi ulasan-ulasan tentang literatur yang telah diterbitkan selama setahun atau beberapa tahun yang lampau. Yang kesembilan ada off-print. Off-print adalah kiriman artikel dari pengarang yang terlepas dari majalah atau dari buku teks. Yang ke-10 ada reprint. Reprint merupakan artikel yang sudah dimuat dalam satu majalah ilmiah, kemudian dicetak ulang oleh penerbit secara terpisah dan diberi sampul.
Yang ke-11 ada Recent Advance, di mana Recent Advance adalah majalah ilmiah yang berisi artikel-artikel yang tidak diperoleh dalam review jurnal. Yang ke-12 ada bibliografi. Bibliografi adalah buku yang berisi judul-judul artikel yang membahas bidang ilmu tertentu. Yang ke-13 ada handbook, yaitu buku kecil yang biasanya berisi petunjuk-petunjuk tentang suatu masalah tertentu ataupun suatu fenomena yang bersifat umum. Handbook ini bisa saja mempunyai pengarang ataupun tanpa pengarang, tetapi dikumpulkan oleh suatu instansi tertentu. Yang terakhir, nomor 14 ada manual. Manual adalah buku petunjuk tentang mengerjakan atau melakukan sesuatu secara terperinci, biasanya mengenai suatu masalah praktis, baik dalam mengukur, melakukan kegiatan, atau memakai sesuatu secara benar. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh kajian pustaka. Yang pertama yaitu penelitian tentang konsep diri dalam budaya pop digital, konsekuensi menjadi terkenal di YouTube oleh Daniel R. Smith. Pendefinisian tentang diri melalui data digital telah menjadi konsen sosial dan politik baik bagi ilmuwan sosial maupun publik secara umum. Menurut Lupton di tahun 2016, Gerlis dan Lurie di tahun 2014, Giroux di tahun 2015, dan Pasquale di tahun 2015. Sosiolog telah melakukan mapping terhadap teritori kajian budaya pop digital menurut Baird dan Gain di tahun 2008 dan Beer and Burroughs di tahun 2013, berpendapat bahwa dalam data kehidupan sosial yang baru, kita perlu memahami bagaimana sirkulasi data mempengaruhi performa, subjektivitas, dan pengalaman hidup sehari-hari. Menurut Beer dan Burroughs di tahun 2013 pada buku halaman 68. Di contoh yang kedua ada kajian pustaka tentang pendidikan. Pendidikan didefinisikan oleh banyak tokoh sebagai sesuatu yang bernilai tinggi. Menurut John Dewey, pendidikan merupakan proses pembentukan kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional yang menuju ke arah alam dan sesama manusia. Pembentukan kecakapan ini bertujuan agar generasi muda dapat mengamalkan nilai-nilai moral demi keberlangsungan hidup dan kehidupan. Menurut Mansur Muslik di tahun 2014, pendidikan merupakan proses internalisasi budaya ke dalam diri seseorang dan masyarakat sehingga dapat membuat manusia lebih beradab. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai kerangka berpikir. Pengertian kerangka berpikir menurut Uma Sakaran dalam Sugiono 2011 halaman 60 mengemukakan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting. Jadi, dengan demikian, maka kerangka berpikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya. Sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir yang baik menurut Uma Sekaran 1992 adalah: pertama, variabel-variabel yang akan diteliti harus dijelaskan. Yang kedua, diskusi dalam kerangka berpikir harus dapat menunjukkan dan menjelaskan pertautan atau hubungan antar variabel yang diteliti dan ada teori yang mendasari. Dan yang ketiga, diskusi juga harus dapat menunjukkan dan menjelaskan apakah hubungan antar variabel itu positif atau negatif, berbentuk simetris, kausal, atau interaktif atau timbal balik. Dan yang keempat, kerangka berpikir tersebut selanjutnya perlu dinyatakan dalam bentuk diagram atau paradigma penelitian. Selanjutnya ada jenis-jenis kerangka berpikir menurut Notoat Mojo 2014. Yang pertama, kerangka teoritis, yang kedua, kerangka operasional, dan yang ketiga, kerangka konseptual.
Kerangka teoritis menurut Notoatmojo 2014 merupakan gambaran dari teori di mana masalah penelitian berasal atau dikaitkan. Fungsi kerangka teori sendiri adalah mendefinisikan kata-kata kunci, menjelaskan asumsi dan hipotesis sebagai dasar konsep analisis Anda, membantu menginterpretasi hasil penelitian dengan membuat generalisasi yang lebih luas, dapat secara cepat mengetahui variabel yang berpengaruh, memberikan arahan dalam mendiskusikan analisis hasil penelitian, memudahkan peneliti untuk fokus, terarah, memperdalam teori hingga mencapai kesimpulan penelitian. Selanjutnya, ini adalah contoh kerangka teoritis. Selanjutnya, kerangka operasional menurut Notoatmojo 2014 adalah uraian tentang batasan yang dimaksud atau tentang apa yang diukur oleh variabel yang bersangkutan. Fungsi kerangka operasional itu sendiri adalah mengidentifikasi kriteria yang dapat diobservasi yang sedang didefinisikan, menunjukkan bahwa suatu konsep atau objek mungkin mempunyai lebih dari satu definisi operasional, dan yang terakhir, mengetahui bahwa definisi operasional bersifat unik dalam situasi di mana definisi tersebut harus digunakan. Berikut contoh kerangka operasional. Selanjutnya yaitu kerangka konseptual menurut Notoatmojo 2014 adalah suatu uraian dan visualisasi hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya, atau antara variabel yang satu dengan variabel yang lain dari masalah yang ingin diteliti. Fungsi kerangka konsep itu sendiri adalah untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas dan mengetahui gambaran penelitian secara keseluruhan, pedoman arah, dan tujuan penelitian. Berikut contoh kerangka konsep. Selanjutnya adalah langkah-langkah menyusun kerangka berpikir menurut Sugiono 2019. Yang pertama ada menetapkan variabel yang diteliti. Cara pertama tentu saja teman-teman terlebih dahulu menentukan variabel apa yang akan diangkat. Jika bingung bagaimana cara menentukan variabel, teman-teman cukup lihat judul yang dibuat, bisa juga melihat topik yang akan diangkat. Kemudian dari hal tersebut barulah ditentukan variabel-variabel bisa ditentukan. Dan yang kedua, membaca buku dan hasil penelitian. Langkah selanjutnya setelah menentukan variabel, maka yang kemudian dilakukan adalah teman-teman harus membaca buku-buku dari hasil penelitian yang lebih relevan. Buku yang dimaksud di sini adalah bisa atau dapat berupa ensiklopedia, kamus, ataupun juga buku teks yang lainnya. Sedangkan untuk mempelajari mengenai hasil dari penelitian yang dibaca seperti tesis, skripsi, laporan penelitian, dan juga jurnal ilmiah. Dan yang ketiga, mendeskripsikan teori dan hasil penelitian. Apabila membaca buku-buku dari hasil penelitian itu sudah dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah teman-teman dapat atau bisa mengungkapkan teori-teori yang berhubungan itu dengan variabel data yang akan diteliti. Dan yang keempat, melakukan analisis kritis terhadap teori dan hasil penelitian. Nah,
Pada tahap ini yang harus teman-teman lakukan adalah menganalisis teori serta juga hasil penelitian secara kritis. Namun di dalam proses menganalisis, seorang peneliti tersebut bisa atau dapat mengkaji teori yang sudah ditetapkan sesuai dengan topik penelitian itu ataupun tidak. Sebab sering terdapat teori yang berasal dari luar negeri yang kemudian tidak sesuai dengan penelitian yang terdapat di dalam negeri. Dan yang kelima, menjalankan analisis komparatif terhadap teori dan hasil penelitian. Di tahap ini, teman-teman kemudian harus melakukan sebuah analisis serta juga komparasi dengan cara membandingkan teori yang satu dengan yang lainnya. Nah, dari itu kemudian seorang peneliti tersebut bisa atau dapat menggabungkan teori yang satu dengan teori yang lainnya ataupun juga dengan cara mereduksi apabila hasil analisis itu dipandang terlalu luas. Dan yang keenam, pembuatan sienta kesimpulan. Setelah selesai tahap di atas, selanjutnya yang harus teman-teman lakukan adalah oleh seorang peneliti itu bisa dapat atau bisa melakukan sebuah sienta atau juga kesimpulan sementara. Perpaduan sienta yang terjadi antar variabel tersebut akan menghasilkan beberapa kerangka berpikir yang kemudian bisa atau dapat digunakan untuk kemudian merumuskan sebuah hipotesis. Dan yang terakhir yaitu membuat hipotesis. Berikut ini adalah contoh kerangka berpikir. Itulah penjelasan dari saya mengenai kerangka berpikir. Penyusunan kajian teori menurut Sugiono tahun 2015 halaman 90 sampai 91. Di nomor 1, tetapkan nama variabel yang diteliti dan jumlah variabelnya. Nomor 2, cari sumber-sumber bacaan mulai dari buku, kamus, ensiklopedia, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan skripsi tesis atau disertasi yang sebanyak-banyaknya dan yang relevan dengan setiap variabel yang diteliti. Di nomor 3, lihat daftar isi setiap buku dan pilih topik yang relevan dengan setiap variabel yang akan diteliti. Nomor 4, cari definisi setiap variabel yang akan diteliti pada setiap sumber bacaan, bandingkan antara satu sumber dengan sumber yang lain, dan pilih definisi yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Nomor 5, baca seluruh isi topik buku yang sesuai dengan variabel yang akan diteliti. Lakukan analisa, renungkan, dan buatlah rumusan dengan bahasa sendiri tentang isi setiap sumber data yang dibaca. Di nomor terakhir, nomor 6, deskripsikan teori-teori yang telah dibaca dari berbagai sumber-sumber ke dalam bentuk tulisan dengan bahasa sendiri. Sumber-sumber bacaan yang dikutip atau digunakan sebagai landasan untuk mendeskripsikan teori harus dicantumkan. Kemudian dapat disimpulkan pada materi kali ini, yaitu landasan teori adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Kemudian kajian pustaka, yakni bahan-bahan bacaan yang secara khusus berkaitan dengan objek penelitian yang sedang dikaji. Dan yang terakhir itu adalah kerangka berpikir, ialah dasar pemikiran yang membuat perpaduan antara teori dan fakta, observasi,